Halo Sobat Koper, selamat datang kembali di channel kami, Red Koper yuk. Ya, seperti di permulaan video, ya kita bisa lihat Westin Bali. Ya, kami akan mereview hotel dari salah satu kawasan di Nusa Dua, yaitu The Westin Resort and Spa Nusa Dua. Bagaimana penampakan dari kamar, hotelnya, dan juga fasilitas-fasilitasnya apa saja? Ya, simak terus video ini dan jangan di skip ya. Buat Sobat Koper yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe Anda itu gratis. Oke, kita sudah masuk di kawasannya Nusa Dua, dan kita ketahui di kawasan Nusa Dua ini banyak sekali hotel-hotel berbintang yang berjejer letaknya. Dan mereka semua ini memiliki pantai pribadi. Jadi masing-masing hotel ini pantainya ini berhubungan, dan juga nanti antar hotel itu juga bersebelahan. Bisa kita lihat nantinya. Oke, kita sudah masuk ke daerah parkirannya dari The Westin. Untuk menuju ke bagian lobbynya ini cukup jauh, jadi tidak ada parkiran dekat di lobby karena parkirannya ini letaknya adalah di depannya dari Bali Convention Center. Jadi di Westin ini ada salah satu bangunan itu untuk ballroomnya, bisa dipakai untuk pertemuan ataupun juga konser musikal, wisuda, dan acara wedding. Buat Sobat Koper yang membawa mobil di sini, langsung aja menuju ke lobby karena nanti akan divalekan oleh petugasnya, dan valenya itu pun gratis. Ya, ini dia penampakan dari Hotel The Westin untuk di bagian depannya, dan mereka berhadapan dengan Bali International Convention Center. Saat kita di pintu masuk, sangat ketat juga untuk protokol keamanannya. Jadi barang dan juga orang melalui X-ray semua, dan kita harus masuk melalui peduli lindungi juga, dan juga cek suhu tubuh. Jadi protokolnya sangat dijaga. Begitu masuk ke bagian lobbynya, kita bisa lihat, wow, ini lobbynya sangat megah dan juga besar sekali. Hotel Westin ini adalah hotel bintang 5 yang didirikan di tahun 1991 dan mengalami renovasi di tahun 2011. Jadi begitu masuk kita bisa melihat ini model-model oldies dan juga modern digabung menjadi satu ini. Di bagian lobbynya ataupun resepsionisnya juga tergolong luas dan juga banyak sofa-sofa yang tersedia di sini, dan penerangannya pun cukup terang. Setelah selesai proses check-in, kita diantar oleh bellboynya menuju ke kamar, dan ternyata kamarnya kita dikasih katanya sih gedung baru, dan untuk menuju ke sana agak cukup jauh juga sih. Kita dapat kamarnya ini adalah 3024, dan ternyata waktu di gedung barunya ini lorongnya panjang banget nih Sobat Koper, dan 3024 ini berada di ujungnya ya, jadi lumayan untuk jalannya. Dan ini dia untuk kamar kita dengan tipe deluxe king bed with garden view. Ya, bisa kita lihat di atasnya kasur ini ada handuk berbentuk angsa, dan juga tulisannya happy honeymoon. Sebenarnya kita nggak honeymoon sih, karena ini request dari adik ipar, dan ternyata disediakannya itu seperti ini, ada kue dan juga handuk, dan itu semuanya gratis, jadi kita tidak dicas lagi. Ukuran dari kamar ini adalah 38 meter persegi, walaupun dengan kasur 2x2 meter dan juga ada sofanya, terkesan cukup luas. Di sebelah kasur di bawah lantai kita disediakan sandal, dan di sampingnya ada meja kecil untuk alarm, telepon, untuk tisu basah, dan salah satu produk ini dikasih free semacam aromaterapi roll on, ini bau lavender, jadi membantu kita untuk tidur supaya lebih nyenyak. Di bagian kamar juga tersedia teh, kopi, dan juga pemanas air, dan juga kulkas di bagian bawah meja tulis. Buat Sobat Koper yang ingin tahu aktivitas dan juga fasilitasnya apa saja di hotel ini, bisa scan di barcode ini. Di dalam kamar juga tersedia TV ukuran 42 inch, dilengkapi juga dengan channel TV kabel. Tersedia juga 2 botol air minum ukuran 300 ml di samping dari kasur, dan ada juga satu tempat ini adalah lemari. Di bagian pintunya ini bisa digeser dan juga bisa berfungsi sebagai cermin juga. Untuk lemarinya sendiri cukup luas, ada juga hanger, bathrobe, meja selika, payung, safe deposit box, dan juga laundry bag. Untuk di kamar itu ada pintu juga, itu adalah ke balkoni, tapi karena gelap kita akan video waktu pagi harinya. Dan ini dia untuk toilet atau kamar mandinya. Ukuran kamar mandinya cukup luas juga dan cukup besar, jadi kita merasa nyaman dan juga tidak terlalu sempit ya. Di bagian wastafel kita disediakan juga 2 air minum lagi 300 ml, ada wastafel, dan untuk amenity-nya sangat lengkap. Saking lengkapnya jadi tidak disebutin deh satu persatu, banyak banget. Dan untuk handuknya berbagai macam ukuran, dari besar, sedang, dan juga kecil, plus juga ada hair dryer.
Ukuran bathtubnya tidak terlalu besar, cukup untuk satu orang saja. Di bagian showernya tertutup oleh kaca dan juga pintu. Untuk showernya sendiri ada dua, di handle dan juga di atas. Dan untuk lantainya sendiri ini agak sedikit licin ya waktu kena air, jadi harus lebih berhati-hati waktu mandi. Ya, setelah mereview dari kamar, kita tidur dulu. Dan ini adalah pagi harinya, kita melihat balkonnya. Dan ini adalah pemandangan dari balkon kamar kita. Sekarang adalah saatnya untuk breakfast. Nah, waktu kita ingin breakfast, tempat breakfastnya ini di sisi gedung satunya ya. Jadi kita harus melewati lobby dahulu, dan di bagian lobby tengah ini ternyata ada tempat duduk-duduk seperti ini. Dan kita bisa pesan makanan dan minuman di sini, dan bisa menjamu tamu di sini juga. Untuk bagian ini harusnya adalah resepsionis juga, karena pandemi mungkin tidak terlalu difungsikan ya resepsionisnya yang ini. Jadi satu resepsionis saja cukup untuk menghandle tamu-tamu yang datang di hotel ini. Saat menuju ke tempat breakfast, kita melihat petunjuk dulu nih. Oh, ternyata di sebelah kiri itu ada shopping center juga, dan untuk bagian breakfastnya di seasonal taste belok ke sebelah kanan. Kita akan breakfast dulu, dan untuk shopping centernya kita akan bahas nanti ya. Dalam perjalanan menuju ke tempat breakfast ada juga satu restoran yang bernama Hamabe Japanese Restaurant. Jadi ini dibukanya sore hari, dan di depan dari restoran Hamabe tersedia juga dua meja biliar. Bisa dipakai bermain biliar gratis sepanjang hari ini. Oke sobat koper, kita sudah sampai di seasonal taste, yaitu tempat untuk breakfast kita di pagi hari. Kalau di waktu siangnya mereka buka seperti restoran biasa. Pada waktu masuk kita ditanyain mau duduk di sebelah mana. Jadi waktu kita sudah memilih meja, baru disediakan untuk alat makannya. Jadi kalau kita tidak duduk di sana, tidak disediakan alat makannya untuk menjaga kesterilan dari alat makan. Sambil menunggu mereka menyiapkan, kita keliling dulu ya untuk melihat makanannya apa saja yang tersedia di sini. Untuk di bagian yang paling belakang ada juga egg benedict. Jadi kalau kita pesan baru mereka bikinkan. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian sampingnya ini ada juga aneka salad dan juga ham. Di samping dari salad ini ada menu untuk American breakfast. Selanjutnya di samping dari American breakfast kita bisa menemukan aneka macam sushi. Di sampingnya lagi kita bisa menemukan aneka pastry dan juga roti. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tengah. Di bagian tengah ini ada main course-nya. Banyak macam untuk nasi goreng, mie goreng, dan aneka lauk, plus juga ada tersedia nasi jinggo khas Nusantara. Dan kita bisa meminta di sini request untuk bubur ayam dan juga aneka mie. Buat sobat koper yang membawa baby, jangan khawatir, disediakan juga untuk baby chair-nya di sini. Di stall yang lain ada juga jajanan pasar seperti bubur kacang hijau, ada juga kayak cenil gitu modelnya. Ada juga di sini untuk yang jajanan yang versi barat, waffle, pancake, dan juga crepes. Dan di bagian belakangnya ini adalah aneka buah-buahan, buah-buahnya juga macamnya banyak, plus juga ada yogurt. Buat kalian yang para pencinta dari sereal, banyak juga macamnya di sini. Untuk stall minuman dan juga jus tersedia sendiri, dan jusnya ini langsung dibikin asli dari buahnya, serta pilihannya pun banyak banget. Oke, ini adalah penampakan untuk tempat seasonal taste-nya waktu kita breakfast. Dan waktu kembali ternyata tempat kita ditempatin oleh orang. Jadi kita memilih tempat lagi yang lain dengan pemandangan yang sama di sampingnya. Dan ini dia adalah makanan yang kita makan di pagi harinya. Untuk nilai makanannya sendiri adalah 8/10, jadi lumayan. Dan waktu kita makan pun ditemani oleh merpati nih. Setelah selesai makan, kita akan berkeliling untuk melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan di Hotel Westin ini. Salah satu yang kita kunjungin ini adalah satu toko, dan toko ini menjual mainan anak-anak. Jadi buat sobat koper yang membawa anak-anak dan lupa bawa mainan, jadi bisa beli deh mainannya di sini. Oke, lanjut lagi. Setelah dari toko mainan ini, di dekat ini ada tempatnya Kids Club-nya. Jam bukanya dari Kids Club ini adalah jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Untuk khusus Rabu dan juga Jumat itu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kids Club-nya ini ada tempat yang outdoor dan juga yang indoor. Indoor ini terdiri dari dua bangunan, jadi dibedakan untuk yang balita dan juga yang anak-anak. Untuk yang anak-anak untuk aktivitas bisa di luar dan juga di dalam ruangan. Nah ini dia untuk yang bagian anak-anaknya. Jadi kita bisa aktivitasnya ini macam-macam dan ada jadwalnya juga. Jadi setiap hari selalu berganti-ganti supaya anak-anak tidak bosan. Dan juga ada istirahatnya untuk pensterilan ruangan.
Untuk bagian indoornya di balita kita tidak bisa video karena masih banyak anak-anak yang aktivitas di sana. Jadi untuk menjaga privasi tidak boleh video ya. Oke, lanjut lagi ke bagian luarnya dari Kids Club. Kita bisa menemukan satu taman dan juga terdapat pura di sini. Untuk meja dan kursinya ini dipakai untuk candlelight dinner di waktu malam hari. Dan di jalan setapak ini kita bisa menemukan di bawah ada batu yang bertuliskan Westin Resort, dan itu adalah berfungsi sebagai pembatas antara Hotel Westin dengan hotel yang lainnya. Jadi antar hotel itu tidak ada pembatas atau pintunya, jadi bisa connect ya. Tiap hotel memiliki pantainya sendiri-sendiri dan memiliki fasilitas maupun aktivitas yang berbeda-beda. Di Westin juga tersedia water sport, cuman ini tidak gratis alias berbayar. Oh, betul. Ya. Jadi bisa dibantu sama bapaknya ini kalau kepingin main-main ya, seperti ini ya Pak ya. Main-main gini, water sport namanya, bisa langsung diantar dari sini menuju ke tempatnya. Ke tempat lokasi, ya. Gratis, naik boat ya. Naik boat. Oke. Ya. Jadi langsung berangkat sama nanti pulangnya langsung gratis ya. Naik gratis, turun bayar. Oh, turun bayar, betul Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Buat sobat koper yang ingin gratis permainan airnya, nah ini ada kano, dan kano itu bisa disewa selama 30 menit gratis. Bisa disewanya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Buat sobat koper yang ingin duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan laut dan juga pantai, bisa nih ada gazebo-gazebo kecil juga di dekat pantai. Di samping belakang ini ada juga tempat permainan lainnya, fasilitas untuk tenis meja, ada 2 tempat tenis meja dan juga ada volley. Dan ini dia persewaan sepeda, ada yang sepeda anak kecil dan dewasa, dan juga ada yang tandem. Nah, jadi 2 orang langsung dari satu sepeda. Oke, langsung kita mencoba sepedanya untuk berkeliling kompleknya. Ya, jalurnya ini kemana saja sih? Ternyata ini koneknya dari Nusa Dua Hotel, terus menuju ke Westin, terus setelah itu The Laguna Resort dan juga Melia, bahkan sampai tembus ke Waterblow. Jadi sobat koper bisa naik sepeda secara enak dan juga nyaman, ada jalurnya ataupun bisa dipakai untuk jogging, dan ini panjang banget. Jadi kalau kalian bersepeda sih sangat puas ya, apalagi ini dikasih waktu free-nya adalah 1 jam, waktu yang sangat cukup untuk kita keliling naik sepeda. Setelah selesai bersepeda, kita kembalikan sepedanya ke tempat semula, dan di samping itu ada tempat kolam renang yang besar dan juga dalam karena dia memiliki kedalaman 2 meter. Buat sobat koper yang mungkin tidak bisa berenang, harap hati-hati ya untuk berenang di sini karena kedalamannya 2 meter. Dan juga untuk yang membawa anak harap dijaga juga supaya tidak sampai tercebur ke dalam kolam yang dalam. Dan kolam renangnya ini terbagi dari beberapa bagian. Jadi ada yang bagian dalam, terus ini ada yang bagian cuman 1,2 meter kedalamannya. Ada juga yang agak kecil lagi. Nah, ini ada seluncuran. Nah, untuk yang seluncuran ini lebih pendek lagi. Jadi anak-anak masih bisa bermain di sini. Jam operasionalnya dari kolam renang ini adalah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, dan air dingin ya untuk kolam renangnya, karena kan di Nusa Duanya sendiri hawanya panas, jadi tidak ada yang kolam renang air hangat. Kolam renang anak-anak yang di bawah 1 meter ada juga. Nah, ini dia untuk kolam renang anak-anak yang di bawah 1 meternya. Ya, setelah selesai dari kolam renang, kita balik lagi ke bagian lobby dan kita akan melihat fasilitas lainnya, yang salah satunya adalah fitness center. Dan fitness center ini buka 24 jam, jadi kalau kita ingin masuk, kita harus pakai kunci dari kamar kita. Di dalam fitness centernya tersedia handuk dan juga air minum gratis. Ruangannya ini adalah ber-AC dan juga banyak alat-alatnya. Alat-alatnya cukup lengkap juga, dari angkat barbel untuk angkat berat dan juga treadmill, plus juga untuk bersepeda ada juga. Jadi banyak pilihannya sih untuk olahraga di fitness centernya. Setelah selesai dari fitness center, kita menuju ke shopping centernya. Nah, di shopping centernya ini ada bank BNI. Jadi buat kalian yang ingin belanja, mau tarik tunai dulu bisa di bank BNI ini ataupun di ATM center.
Untuk shopping centernya ini berbentuknya seperti lorong gitu, jadi sebelah kiri dan kanan ada toko-tokonya ya, jadi penjual tas, penjual aksesoris, dan juga baju-baju. Oke Sobat Koper, demikian review dari Hotel Westin Nusa Dua Bali. Jangan lupa untuk dukung kami selalu dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video kami, serta tekan loncengnya supaya kalian semua dapat update terus untuk review-review hotel selanjutnya. Baik, kita akan menuju ke parkiran dan kita diantar oleh buggy atau mobil golf, jadi kalian tidak perlu berjalan untuk menuju ke parkiran. Oke Sobat Koper, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye bye.